Tuhan Yesus ada 3,5 tahun melayani. Tapi kita lihat bagaimana Petrus ya, yang tiap hari duduk di bangku Tuhan pun masih bisa menyangkal Tuhan Yesus. Dan begitu turun Roh Kudus, kita sendiri melihat dalam Alkitab, Petrus berubah. Ada firman, ada Roh Kudus, jadi perubahan. Amin, saudaraku. Sebenarnya itu sudah dinubuatkan oleh dalam perjanjian lama, setidaknya oleh Yehezkiel. Saudaraku, pada perjanjian lama ada hukum Taurat, ada firman Tuhan. Tetapi hanya orang-orang tertentu yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, itu mengajari mereka. Dan kita lihat saudaraku, Tuhan bangsa Israel gagal untuk memenuhi kehendak Tuhan, sehingga akhirnya Injil disampaikan pada semua bangsa. Siapa yang percaya menjadi anak Abraham. Haleluya. Dan Injil disampaikan kepada kita yang non-Yahudi, ya. Barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, dia beroleh hidup yang kekal. Mengapa saudaraku? Karena pada waktu kita mendengar firman dan Roh Kudus bekerja, kita lahir baru. Sesudah kita lahir baru dan menyuruh kita penuh dengan Roh Kudus, karena ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, saya rasa semua kita tahu kalau sekiranya maksud Tuhan hanya supaya kita selamat, ya, dia datang ke dunia Tuhan Yesus, siapa yang percaya selamat, dapat sorga, rumah ada diberikan Tuhan rumah di sorga. Tentunya Tuhan, saudaraku, begitu kita selamat mati aja. Tapi mengapa kita tidak mati? Karena ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan supaya kita, saudaraku, kembali mencerminkan kembali kepada apa yang sudah direncanakan Tuhan pada pertama kali Dia menciptakan manusia. Saudara, saya dah tahu, saya kembali lagi kepada kejadian bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya, kita sering mendengar ayat ini, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, lagi-lagi berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, diulangi lagi, beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Yang singkat saya katakan, Tuhan mau saudaraku kita ini segambar dengan Dia. Kemudian Tuhan mau kita berkuasa di bumi. Yang ketiga, Tuhan mau kita beranak cucu memenuhi bumi. Nah, Tuhan hanya menciptakan dua, Adam dan Hawa, saudaraku. Tuhan mau tidak hanya dua saja untuk Taman Eden yang begitu indah, ya. Tuhan mau supaya seluruh bumi ini dipenuhi dengan orang yang menyembah Dia, yang segambar dengan Dia, yang berkuasa di bumi ini. Nah, ada maksud Tuhan, saudaraku, itu rencana Tuhan, tapi gagal ketika Adam dan Hawa memilih, karena digambar diciptakan segambar dengan Allah, kita diberikan kehendak bebas mengikut Tuhan atau ya tidak mengikut Tuhan. Roma 6 berkata, kepada siapa kita taat, hambanya lah kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, tentunya taat kepada firman Tuhan, hamba Tuhanlah kita. Selamanya kita hidup kekal bersama. Tetapi Adam dan Hawa, saudaraku, mari kita perhatikan. Adam dan Hawa, dia tidak patuh, dia tidak mau taat kepada firman Tuhan. Heran juga ya. Dia manusia pertama yang diciptakan Tuhan, tidak dalam dosa, dengan segala kemuliaan. Ya, Tuhan sendiri yang menciptakannya, bukan keturunannya. Bisa juga jatuh kepada dosa. Kalau saya pribadi itu membuat saya sangat hati-hati. Kalau yang demikian pun bisa, apalagi saya yang sudah turun-temurun ada di bawah pengaruh dosa. Nah, saya sudah selamat. Nah, saudaraku, saya heran juga. Kenapa Tuhan berkata berkuasalah di bumi? Baca tadi 2 kali, ayat 26, ayat 28. Ada binatang melata merayap di bumi. Ya, kalau ular itu, kalau dulu ada hamba Tuhan berkata dulu ular itu nggak merayap, dulu ular itu berdiri. Sekarang lah dia merayap. Oke lah. Tapi katakanlah misalnya saudaraku, siapapun apapun itu, ular itu merayap atau tidak merayap?
Tuhan sudah berkuasa. Kenapa tidak dia berkuasa atas bumi? Mau dia ditipu oleh si ular itu? Heran juga kita. Jadi saudaraku, bukan heranlah. Itulah saudaraku, bagaimana Tuhan memberikan kepada kita satu kehendak bebas untuk menyatakan kita memang sungguh-sungguh mengasihi Dia, sungguh-sungguh mau mempermuliakan Dia, sungguh-sungguh mengatakan Tuhanlah berdaulat atas hidup kita. Apapun dikatakan firman-Nya, kita patuh. Tapi kita lihat saudaraku, ada yang tidak patuh. Nah saudaraku, Tuhan begitu baik. Ya, saya tidak pernah habis-habisnya memikirkan kebaikan Tuhan. Sudah pun Tuhan begitu baik. Sudah pun kalau sudah baca Kejadian 3 bagaimana mereka jatuh pada dosa. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan perempuan ini meremukan kepala ular, dan keturunan ular ini mematuk tumitnya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus akan datang untuk menyelamatkan kita. Tapi Dia sendiri harus mati di kayu salib. Saudaraku yang sekasih, kalau dipikir-pikir, sesudah kita diselamatkan Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan, sudah cukuplah itu. Tak jadi kita ke neraka. Tetapi Tuhan mau saudaraku, kembali yang dikatakannya tadi, kita dipulihkan kembali. Manusia yang diciptakannya itu, Roma 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, saudaraku, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Karena pada waktu manusia berdosa, Roma 3:23 berkata, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang tadinya dia penuh dengan kemuliaan, saudaraku, begitu mulia sampai kalaupun dia tidak berpakaian, tidak ada persoalan. Ya, kenapa? Karena kemuliaan Tuhan memenuhi dia, segambar dengan Tuhan. Begitu berdosa, hilang semua kemuliaan. Lalu dia bingung, dia tidak berdosa, raja. Dia berusaha menutupinya. Saudaraku, sampai sekarang pun paling baik kalau sudah berdosa, saudaraku, mengaku sajalah daripada berusaha menutupinya. Toh terpaksa juga akhirnya keluar dari Taman Eden. Perhatikan, Adam tidak mau mengaku. Waktu ditanya Tuhan, kenapa kau takut? Mulai berkata takut. Kenapa dia sembunyi? Kenapa dia berusaha menutup? Paling bagus sebenarnya kalau ada kesalahan kita mengaku saja, supaya dipulihkan Tuhan. Akhirnya mengaku, tetap saudaraku mengatakan, ada berkata perempuan ini yang salah, perempuan itu berkata ular ini yang salah. Saya lebih bagus kita mengaku dosa saja. Ya, akibatnya mereka dikeluarkan dan kutuk dosa, bahkan bumi pun terkutuk. Ya, dengan berpeluh. Kalau tadinya hanya semua sudah begitu bagus di Taman Eden dan hanya tinggal mengusahakannya, sekarang harus dengan sembah duri, onak duri dan berpeluh. Itulah akibat dosa. Kabar baiknya, Tuhan sangat mengasihi kita manusia. Dengan Dia berikan jalan keluarnya, dan sesudah kita selamat, bukan hanya kita dipulihkan. Saudara tahu kalau 2 Korintus 5, saudara berkata, biarlah kami datang ya sebagai utusan Tuhan untuk memperdamaikan. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Semua dosa kita dilupakan Tuhan. Dari timur dengan barat, begitulah jauhnya Tuhan melupakan dosa kita, sehingga kita semua beroleh hidup yang kekal di sorga. Tapi saudaraku, kalau orang masuk penjara lalu keluar dari penjara, dia tidak dipulihkan, orang gak mau memperkerjakannya. Betul? Kiranya saudara masuk penjara karena satu perkara, tidak ada rehabilitasi, kantor saudara gak akan mau memperkerjakan saudara. Harus direhabilitasi sehingga masyarakat bisa menerima kita. Nah, Tuhan lebih kudus lagi, saudaraku. Nah, kalau kita sudah dipulihkan, sudah diselamatkan, sudah diampuni, Tuhan mau kita, rencananya kita segambar dengan Tuhan, harus dikembalikan. Kelak saudaraku, kita tidak kembali ke Eden, kita akan pergi ke Yerusalem baru. Di Yerusalem baru itu saudaraku, kalau orang-orang yang segambar dengan Tuhan, sebabnya selama kita di dunia ini, Tuhan melatih kita. Nah, saya percaya bagaimanapun kita berusaha di dunia ini, tak akan pernah kita sempurna. Tetapi ada kemajuan daripada waktu kita mulai selamat. Saya sudah 50 tahun selamat, saya harus berubah dari orang yang tadinya manusia lama menjadi manusia baru, hari lepas hari, segambar dengan Kristus, seperti rencana Tuhan semula. Haleluya. Hari ini saya tidak khusus bicara mengenai itu, saudara tahu, semua hamba Tuhan. Untuk itu saya dan saudara harus betul-betul menanamkan manusia lama dan hidup dalam manusia baru. Hari lepas hari. Baik, saya mau cerita mengenai yang kedua. Nah, itu yang hari
besok kita akan kerjakan, yaitu bagaimana saudaraku kita ini hidup berkuasa. Tadi saya katakan kalau kita patuh kepada setan, perkataan Tuhan tidak kita dengar, perkataan setan yang kita dengar. Cuma kita tahu bahwasanya Hawa mendengarkan apa dikatakan setan. Setiap kali keluar firman Tuhan, Amsal 4 ayat 20, 21, 22 berkata akan ada visi kepada kita. Ya, bisa juga 17 berkata Roh Kudus memberikan visi kepada kita. Ya, dan ini firman diilhami oleh Roh Kudus. Jadi setiap kali dikatakan, misalnya saya sakit, saya berkali-kali sakit dan berkali-kali sembuh. Haleluya. Dan sekarang saya ada di sini, puji Tuhan. Amen. Setiap kali kita sakit, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sembuh. Amen. Saudaraku, memang ya hidup mati dikuasai lidah. Saya bisa bilur-bilur Yesus saya sembuh, bilur-bilur Yesus saya sembuh, bisa. Tapi itu kayak mantra-mantra ya, tidak ada gunanya. Saya harus melihat dengan mata saya, mata rohani, ya bahwa saya betul-betul sembuh. Seperti orang Israel, kalau dia sakit, mau mati sekalipun, kalau dia lihat ular kembali yang dinaikkan itu, dia pasti sembuh. Begitu juga saudaraku, saya melihat firman Tuhan ini di dalam. Saya pernah sakit paru-paru di sini, bengkak saudara, bengkak benjolan, di foto, dan kemudian dokter berkata, sudah tahu kalau ada benjolan itu namanya apa? Ya. Dokter kemudian membronkoskopi saya. Pada waktu saya di bronkoskopi itu, saya mati saudaraku. Ya, hilang semua. Ya, hilang, lalu alatnya itu berbunyi. Lalu kemudian Pak Munte, saya dokter, dan adik-adik saya juga yang dokter boleh masuk, langsung berseru di kamar periksa itu, dalam nama Yesus saya hidup lagi. Saudara, lain kali aja kita lihat. Kemudian Pak Munte berkata, sudah kita berdoa saja. Kami pulang ke Medan, saudara, ke rumah sakit Pak Wardi di Jakarta. Saya pulang ke Medan. Berapa bulan saya duduk di bawah kaki Tuhan untuk melihat ya bagaimana bilur Yesus itu, bagaimana kesembuhan, bagaimana saudaraku paru-paru saya ya yang sudah begitu saya dapat paru-paru baru. Amin. Dan saya lihat itu saudaraku, baru saya keluar dari kamar, sudah tahu jangankan begini bicara, tarik nafas pun nggak bisa, tarik nafas nggak bisa sampai ya. Saya berhenti berkhotbah, saya berhenti mengajar, semua berhenti. Saya hanya duduk di satu kamar pagi, sore, siang, malam sampai saya lihat satu hari seluruh paru-paru saya sudah diganti Tuhan. Lalu kemudian saudaraku Pak Munti berkata, saya tidak tahu kapan hilangnya ini. Tapi itu didapatkan, seperti saya katakan tadi, firman Tuhan ini oleh Roh Kudus menjadi visi kepada kita. Ya. Lalu kemudian saya di Pak Munti katanya, ayo kita periksa. Saya bilang, saya nggak mau lah. Nah ngerti saudaraku kalau di foto, saya dokter ya. Lalu dia ada benjolan putih begitu, itu sangat mengerikan. Ya itu seperti orang yang divonis di Nusa Kambangan. Ya. Tanggal sekian kau pasti akan ditembak. Dan kami tahu kalau begini kira-kira sekian lamanya lagi kau hidup. Kalau begini besarnya segini lama 3 bulan baru segini, itu sangat mengerikan. Tapi Pak Munti memberikan saya iman, dia kata sudah, kan sudah ditolong Tuhan, sudah iya saya percaya sudah sembuh. Akhirnya saya ikut saudaraku, saya beriman, saya kemudian difoto, semua sudah lenyap, kosong bersih. Haleluya. Saya katakan firman Tuhan itu dihidupkan Roh Kudus menjadi visi kepada kita. Lalu itu visi itu menyebabkan kita ya mengejar itu, beriman, tidak mau mundur, bertekun sampai itu menjadikan. Nah itu saudaraku kuasa dalam hidup kita yang hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus. Bukan hanya itu, kalau itu mengenai iman ya. Satu lagi saudaraku, dalam hidup kita ini kita adalah berperang dengan segala musuh-musuh, bukan darah dan daging. Begitu kita selamat, sebenarnya kita ada pada pihak musuh dari setan. Hanya 2 pihak di dunia ini. Satu setan, satu musuh. Nggak ada abu-abu. Ya, ataukah kita hamba Tuhan Yesus atau hamba setan? Nggak bisa sebentar hamba Tuhan, sebentar hamba setan. Selalu hamba Tuhan. Pada waktu kita mengaku Yesus itu Tuhan, Roma 10:9-10 kita berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amen. Dengan hati kita percaya
Yesus sudah mati bagi kita, bangkit pada hari ketiga. Dengan mulut kita mengaku Yesus itu Tuhan. Haleluya. Begitu kita selamat, kalau betul-betul selamat, Yesus Tuhan dalam hidup kita, berarti sepanjang hidup kita, saudaraku, menjadi hambanya. Hamba Tuhan, saudaraku, Tuhan berkata, saudaraku, adalah berkuasa. Yohanes 5:17, oleh satu manusia, saya bacakan, supaya saya dan saudara berkuasa dan besok kita semua menang. Amen. Bukan cuma besok, selama-lamanya. Semakin kakak kita semua menang. Amen. Kita dipulihkan Tuhan semua kuasanya kepada kita. Ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak berubah, langit bumi berubah, firman Tuhan tidak berubah. Apalagi kalau Roh Kudus menghidupkannya dalam hati kita. Roma 5:17. Sebab jika oleh dosa satu orang mau kena berkuasa oleh satu orang itu, siapa itu? Adam. Saya ulangi. Sebab jika oleh dosa satu orang mau kena berkuasa oleh satu orang itu, siapa itu? Adam. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima pelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya begitu selama ya baptisan kita selalu kita katakan baptiskan lalu baptisan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah kuasa. Dan kamu nantikan di Yerusalem supaya kamu penuh Roh Kudus dan beroleh kuasa menjadi saksi. Dengan kuasa Roh Kudus itu kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh kekuatan kita sendiri. Saya tidak akan bisa sembuh kalau tidak kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam saya. Kita tidak akan bisa besok menginjil dan menyatakan kuasa Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang bekerja. Itu semuanya saudara pekerjaan Roh Kudus. Dan firman dan Roh Kudus bekerja bersama-sama dalam hidup kita, menjadikan kita pertama tadi orang yang dipulihkan menjadi seperti Yesus, kedua menjadi orang berkuasa di bumi ini. Haleluya. Saudaraku, 1 Yohanes 5 berkata, siapakah sebenarnya yang berkuasa di bumi ini? Siapa saudaraku? Tuhan atau setan? Yesus. Tuhan atau setan? Orang bertanya di luar sana, kalau Tuhan yang berkuasa, kenapa ada peperangan? Kenapa ada mutilasi? Kenapa bentrokan? Kalau memang Tuhan berkuasa, Tuhan bisa memberhentikan. Pada waktu Adam percaya kepada setan, kuasa yang diberikan Tuhan kepadanya, berkuasa di bumi ini diserahkannya, dia taat diserahkan kepada setan. Makanya sekarang ini setan yang berkuasa. Ayatnya berkata, ya 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Orang yang tidak punya Tuhan, yang berlaku atas dia adalah hukum daripada setan. Tetapi saya dan saudara, sudah pindah, buku Kolose berkata, dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang yang berlaku kepada kita, hukum kerajaan surga. Berkuasa. Roh dalam kita lebih besar daripada roh dalam dunia. Kenapa saudaraku? Buktinya lagi, Tuhan Yesus pada waktu dikatakan, kuberikan semuanya ini semua, mulia dunia ini, tapi sembah aku. Kenapa Tuhan Yesus berkata, gak ada itu, bohong kau setan. Mana pula kau berkuasa, Tuhan yang berkuasa. Kenapa tidak? Tuhan Yesus tidak menyangkal apa yang dikatakan setan, tapi dia berkata, firman Tuhan berkata, walaupun kau berkuasa, kami harus menyembah kepada Tuhan saja. Itulah yang harus kita kerjakan. Kita harus saudaraku menyembah kepada Tuhan, dan dengan demikian kita punya otoritas. Perwira saudaraku yang dikatakan Tuhan, iman sebesar ini belum pernah kulihat. Berkata, aku ini orang bawahan. Aku berkata kepada Tuhan, Kaisar berkata kepada aku tunduk. Tapi kalau aku berkata kepada bawahanku, bawahanku tunduk. Ada otoritas, hierarki otoritas itu. Kita juga demikian. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, ada orang yang paling berkuasa di bumi. Halo. Amin. Saya pernah cerita sama bagaimana kami sebelum kami ke Amerika dengan Pak Muge pergi ke apa namanya itu, kedutaan. Masih ada waktu saya? Halo. Pergi ke kedutaan Amerika. Yang mengawalnya di situ adalah marinir Amerika. Sangat gagah, ganteng, ngeri kita lihat.
matanya biru dan tajam sekali. Orang nggak bisa lewat. Kalau saudara mau berontak sama Amerika tidak bisa, ya. Dan yang berlaku di kedutaan itu adalah hukum Amerika, bukan hukum Indonesia. Kalau dilanggarnya, kami dulu waktu SD diajari sama guru kami, jangan sempat ditabrak oleh mobil konsulat, karena di Medan nggak ada kedutaan, ada konsulat. Kalau ditabraknya nggak ada perkara, mati saja begitu. Mengapa? Karena mereka tidak bisa dituntut. Mereka tinggal di Indonesia tapi punya hukum Amerika. Saudaraku, kita tinggal di bumi ini, kita duta besar kerajaan sorga. Kita berkuasa dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaan sorga ada dalam hati kita, ada dalam tubuh Kristus, ada dalam gereja Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saya dan saudara harus hidup berkuasa. Saya tidak bisa panjang lebar satu perkara. Kalau mau hidup berkuasa, harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bisa 1:8 tadi berkata, penuh dengan Kudus, baptis dalam Kudus, beroleh kuasa. 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata, mata Tuhan mencari di seluruh bumi. Mencari apa? Mencari orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Bukan bersungguh-sungguh hati saudaraku cari makan dari ini, bukan. Bahkan bukan bersungguh-sungguh hati melayani, bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Untuk apa? Untuk mencurahkan kuasa-Nya kepada kita. Hari ini saya minta saudara bersungguh-sungguh hati untuk mencurahkan kuasa Tuhan, untuk terhadap Tuhan, supaya Tuhan bisa curahkan kuasa-Nya. Kita kembali saudara memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang yang kalau orang lihat, orang nggak bisa lihat Tuhan, tapi orang bisa lihat ada Tuhan di dalam kita. Orang bisa lihat saudaraku, kuasa Tuhan ada bekerja dalam kita. Demikianlah kita memperkenalkan Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Dan satu lagi firman Tuhan berkata, penuhi bumi. Sayang, kalaupun kami orang Batak meranak sebuah berburu 10 pintu, dengan kata lain bisa 33 anak, ya, takkan penuh bumi ini. Dan kalaupun penuh, kalau anak-anak saya 33 itu tidak ikut Tuhan, mereka akan lenyap, tidak pernah menjadi kerajaan sorga. Tapi kalau saya menginjil, orang selamat, saya muridkan, itu jadi anak rohani saya, kekal selamanya di sorga. Itu sebabnya ada perintah agung. Itu sebabnya kita semua harus sungguh-sungguh memenuhi perintah agung. Tidak cuman hanya hamba-hamba Tuhan. Kalau semua saudara di sini hamba Tuhan dan istri hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ajari jemaat kita. Itu adalah bagi kita semua. Baik kita sampai pada rencana Tuhan memenuhi bumi ini, berarti saya dan saudara melaksanakan perintah agung, menginjil, memuridkan sampai ke ujung bumi. Jadi kita menginjil sampai ke ujung bumi, bukan karena supaya kita dikatakan kita ini besar, bukan supaya gereja kita besar, karena itu kehendak Tuhan. Karena itu rencana Tuhan yang kekal. Dari mulanya Tuhan ciptakan itu. Bahwa saudara nanti Abraham dikatakan anak cucumu seperti bintang di langit. Dia nggak lihat itu saudaraku di bumi ini. Tapi nanti pada waktu Yerusalem baru akan berbondong-bondong orang saudaraku. Udah berbaris-baris itulah anak cucu Abraham. Udah pasti di pantai laut. Haleluya. Saya mau sampaikan kepada saudara, jangan Roh Kudus kalau saudara baca dari Kisah Rasul itu adalah kuasa Tuhan atau Roh Tuhan, oknum Tuhan yang bekerja di dalam kita, yang membuat kita unstoppable, tidak bisa dihentikan, untuk terus membawa Injil Tuhan sampai Yesus datang, atau sampai kita pulang ke surga. Hari ini saya mau sampaikan hanya berita ini, saudaraku. Mari penuh Roh Kudus, mari penuh firman, ya, supaya saudara semuanya bisa, kita semuanya kembali memancarkan kembali kepada apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, ada rencana Tuhan dalam hidup saya, ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya tidak akan dikasih Tuhan pulang sebelum selesai. Seperti Kaleb 85 tahun harus ada Hebron yang diambil. Ya, saya juga punya Hebron, saudaraku. Ya, setidaknya